Shalom GBS Kalvari, apa kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Aku diberkati, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan kita siap untuk menyembah Tuhan, Raja kita, Tuhan kita, sahabat kita. Biar hati saudara memuji dan menyembah Dia. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu. Saudara pernah punya kekasih nggak? Kalau yang married udah punya kasih. Kalau keluarga punya kekasih, orang tua kita, adik kita, keluarga kita, ya. Ketika kita bertemu, kita ingin saling mengasihi, betul nggak? Ya, Tuhan adalah kekasih jiwa kita. Nah, ketika kita ketemu Tuhan pada hari ini, kita nyatakan itu kepada Tuhan. Aduh, rindu banget sama Tuhan. Ya, biar hati saudara menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu Tuhan, hanya rasa cinta kepadamu, yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu, kerinduan kami pada hari ini. Dengan hati yang tulus kami datang kepada-Mu Tuhan, dengan cinta yang menyembah Yesus, wajah-Mu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah
menyembah, hati yang berdekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagi pujaanku, selama-lamanya, pujaanku selamanya, pujaanku selama-lamanya, pujaanku selamanya, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah, dengan utamanya paling meriah Tuhan Yesus. Allah mengucapkan kami Bapa, bahwa kasih hati kami Bapa, Amin. kami mengucap syukur buat kasih-Mu Bapa, Amin. bahwa kami bisa beribadah di tempat ini Bapa, semua karena kemurahan-Mu, semua kepada karena kebaikan-Mu hidup kami Bapa. Kami percaya Bapa ketika kami datang untuk beribadah, yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah dikuatkan Bapa. Amin. Amin. Kami pulang, kami membawa berkat yang besar daripada-Mu Amin. Bapa. Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu Amin. Bapa. Tuhan, segala kuasa yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolong kami Usir laksanakan. dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Amin. pimpin ibadah kami dari awal tengah hingga akhir ya Bapa. Amin. Hanya di dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara bersuka cita pada hari ini, kita beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang besar. Amin. Bisa katakan Allah kita besar. Allah Atau yang kita tegas, besar. Tuhanku besar. Tuhanku besar. Oke. Sebab Tuhan Maha besar. Sebab saya terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar. Sebab Tuhan Maha besar. Sama terpuji, saya terpuji, kuasanya dahsyat, Tuhan juga musuh.
Haleluya. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia akan berbicara buat kita semua. Firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah akan menyelamatkan setiap orang percaya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Bumi ini penuh dengan kekacauan. Negara kita juga penuh dengan sesuatu yang membuat kita menjadi bingung. Krisis global dan penyakit di mana-mana. Tapi ketahuilah saudaraku, ketika kita berlindung kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberikan kenyamanan, ketentraman. Dia akan memberikan kekuatan buat kita semua, perlindungan total dari semua sakit penyakit, bahkan dari semua bisnis usaha kita. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Dia akan menaungi setiap umatnya dengan tepat sayapnya. Berlindung pada firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah buat kita semua. Mampukan kami Roh Kudus yang akan membimbing
kasih Tuhan, kami mau memberikan tanah hati yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini cukup banyak juga yang hadir dan saya percaya Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua, amin. Apapun yang kita rasakan mungkin di saat ini ya, ada yang merasakan sakit, kelemahan, dan juga mungkin aku masih perlu banyak biaya untuk hidupku. Tetapi tahukah saudara, kita adalah orang-orang yang paling beruntung ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita ini adalah anak raja, amin. Anak raja itu nggak mengubah status kita. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita ini adalah anak raja yang mewarisi kerajaan Allah, ya. Puji Tuhan. Beberapa hari yang lalu legenda dunia ya, Ratu Elizabeth itu akan jadi legenda ya, harus mangkat di usianya yang ke-96 tahun dan sehat ya, panjang umur, diberkati oleh Tuhan, dan tahta kerajaannya turun kepada Pangeran Charles yang pasti ada proses upacaranya, ditabiskan menjadi raja. Gelarnya akan menjadi raja, bukan lagi pangeran, Raja Charles ya, udah pasti turun ke anaknya. Kita ini adalah anak raja, amin. Kita pewaris kerajaan surga. Ada amin saudara? Amin. Bisa kita katakan gini, aku beruntung menjadi anak raja, raja segala raja ya. Tema saat pagi hari ini adalah I'm lucky atau aku beruntung saudara ya. Nah, kita akan belajar dari Daud yang begitu bangga menjadi anak raja ya. Saya mau membacakan Mazmur dari 103, mau saya ditampilkan. Saudara pahami setiap kata-kata dari ayat ini ya. Saya mau mencoba meresapi apa yang Daud rasakan saat itu ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya.
Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada amin, saudara? Amin. Kita harus memuji Tuhan setiap waktu. Kenapa? Because I'm lucky. Aku beruntung punya Allah yang begitu mengasihi kita, yang sudah menebus kita dari lubang kubur, yang dikatakan memahkotai kita, menebus kesalahan kita. Adakah orang yang seberuntung kita? Kita sudah diselamatkan. Mazmur tadi adalah ungkapan rasa syukur Daud kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Mungkin saudara sudah sering membaca kisah tentang Daud, bagaimana dia sejak kecil menjadi penggembala domba, dan dia juga mengalami nggak selalu ya kalau cara pandangan manusia hidupnya selalu bahagia, enggak. Tetapi Daud ini mengucap syukur. Dari kecil ini sudah takut akan Tuhan. Biarin dia dibully, biarin dia diremehkan sama saudara-saudaranya, dia alami yang namanya juga kegagalan, pernah melakukan dosa, pernah juga mau dibunuh oleh anaknya, dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Tetapi dia katakan, pujilah hai Tuhan, hai jiwaku. Ya, dia sangat beruntung memiliki Allah yang begitu mengasihi dia. Kita bersyukur saudara pada pagi hari ini, mengucap syukur. Bukan karena tadi ya, rasa syukur kita bukan karena oh ya kalau aku sehat aku bersyukur. Tetapi dalam keadaan kita nggak bisa memungkiri ya, semakin bertambahnya usia banyak sekali yang dirasakan, ya sakit lah, sakit lutut, saya juga mulai sakit lutut. Tetapi ada banyak hal yang kita patut syukuri, ya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa, dan kita selalu bisa berkata, I'm so lucky, aku sangat beruntung memiliki Tuhan Yesus. Apakah kita benar-benar beruntung menjadi anak Tuhan, anak Raja? Apa yang menyebabkan banyak di antara kita gak merasa beruntung dalam hidup ini? Saudara, ketika manusia diciptakan pertama kali, diciptakan segambar dengan diri Tuhan, diri Allah, itu sempurna, saudara. Tuhan mengharapkan sesuatu yang luar biasa dari kehidupan manusia. Tetapi dalam sekejap dirusak oleh yang namanya dosa, akibat ketidaktaatan, sehingga membuat mereka akhirnya jauh dari Allah dan tidak merasakan kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan itu baik, tetapi dosa menutupi mata hati mereka. Tetapi Allah penuh kasih dan memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Saudara, saya membawa apa ini? Puzzle. Saya masih senang nih mainan puzzle. Kemarin anak-anak sekolah mainan puzzle, asik sekali ya, nata puzzle. Saya melambangkan puzzle ini sebagai hati kita, saudara. Ketika kita lahir di dalam dunia ini, sebagai seorang bayi, hatinya masih suci, belum ada dosa. Orang katakan bawa dosa bawaan, tapi kan bayi nggak ngerti apa-apa. Dia belum mengenal tentang beratnya kehidupan ini, ya. Hatinya masih suci, tetapi dengan berjalannya kehidupan, bayi itu tambah besar dan dia mulai mengenal apa yang namanya kesedihan, kesulitan hidup. Betul ya? Di dalam dunia ini tidak selalu senang. Kesedihan membuat hatinya akan tercabut, terkeping-keping, ya, kepahitan, ya, kehilangan, dan hati ini terkeping-keping. Ini seperti pasal, hatinya nggak utuh lagi, ya. Penolakan, rasa bersalah membuat hatinya tidak utuh lagi, apalagi ketika seorang jatuh dalam dosa. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika seseorang hatinya tidak utuh lagi, ia tidak akan bisa memancarkan kehidupan ataupun redup, ya. Dan tahukah saudara, ini bukan berarti hancur segala sesuatunya. Hati yang sudah terkeping-keping ini bisa dipulihkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan, saudara. Dia yang akan menyatukan kembali kepingan-kepingan yang tadi sudah tercecer. Dia tahu, tadi dikatakan kita ini debu, dikatakan ya. Jasmani ini
dikatakan akan hancur. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Kalau kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, makanya tadi di awal saya bilang, yang mengenal Tuhan Yesus itu beruntung. Ya, saudara-saudara yang mengenal Tuhan Yesus beruntung. Sejalan saudara terus mengenal Tuhan Yesus, mengenal terus dipulihkan, mau dibimbing oleh kuasa firman-Nya, hati yang tadinya berkeping-keping akan kembali dipersatukan, dipulihkan oleh Allah, dan menikmati apa yang namanya keselamatan, kehidupan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya. Di dalam Mazmur 103 ayat 11 sampai 13 ini kita akan kembali baca. Mazmur 103 ayat 11 sampai 13. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, di dalam dunia ini tiap orang, ya ini yang udah memiliki keluarga, punya ayah ya. Tetapi mungkin ayah kita nggak sempurna, bapak kita nggak sempurna. Ada yang anak yang harus ditinggalkan ayahnya sejak lahir. Ada yang harus ditinggalkan ayahnya karena perceraian, tidak merasakan kasih sayang ayah. Tetapi tahukah saudara, ada Bapa yang begitu mengasihi kita, yaitu Bapa di surga. Dia begitu memperhatikan kita loh. Waktu kita masih berdosa, Allah tuh memikirkan caranya gimana nih supaya anakku yang kukasih ini bisa kembali kepada aku. Manusia yang kuciptakan dengan sempurna ini balik lagi sama aku. Allah yang berinisiatif. Tadi dikatakan di ayat tadi bahwa orang yang takut akan Tuhan akan mendapat kasih setia Tuhan. Mengapa ada orang-orang yang dikatakan tadi yang merasa aku tuh nggak beruntung, hidupku selalu sial? Karena mereka menaruh harapan atas hal-hal yang fana, tetapi tidak sadar bahwa hidup kita ini jauh lebih berharga. Artinya roh kita, saudara, kita harus selalu connected sama Tuhan. Menikmati, untuk mendapatkan kasih setia Tuhan, menikmati kasih Tuhan, dikatakan kita harus takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Menempatkan Tuhan di posisi yang seharusnya, saudara, yang layak menerima hormat kita, yang layak untuk kita taati segala perintahnya. Kalau saya tanya bapak-bapak di sini, tentunya ingin kan mendapatkan hormat dari anak-anak saudara. Ya. Peran ayah di dalam keluarga sangat penting. Tadi saya katakan bapak di dunia mungkin nggak sempurna, bapak di surga tentunya jauh dari yang sempurna. Tetapi peran ayah sangat penting, saudara, di tengah keluarga. Dan sebagai anak-anak kita harus menaruh, dikatakan, rasa hormat kita kepada orang tua kita, dalam hal ini bapak, kalau yang punya bapak. Yang ibu juga harus, apalagi yang melahirkan kita. Tetapi ayah harus menerima juga hormat. Kita harus taat terhadap perintahnya, ya. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, kita juga pasti taat kepada orang tua kita. Kemarin saya mengajar juga di sekolah minggu bahwa kita harus mentaati firman Tuhan, dan orang tua harus taat. Kita harus berdoa untuk orang tua kita yang mungkin tidak sempurna, banyak kekurangan. Saya pun merasa bersyukur ditempatkan di tengah keluarga. Dulu pernah saya ada perasaan menyesal, ya, karena mami saya galak. Maaf ya mami kalau nonton. Kalau anak kecil kan tahunya gini, kalau misalnya kalau aku tuh nggak disayang gitu, ya. Nggak tahu adik saya nih. Kita terima pukulan gitu. Tetapi sudah semakin besar, saya tetap merasa bersyukur. Kalau saya misalnya disuruh milih lagi, kalau nanti saya dilahirkan kembali, ya tetap saya ingin punya di keluarga ini. Saya bersyukur punya ayah yang baik, papi yang baik gitu. Apalagi setelah papi saya harus kembali kepada Sang Pencipta, saya banyak sekali merenungkan
tentang kebaikan papi saya. Dan saya percaya itu karena Tuhan sudah memberikan papi yang baik. Di dalam keluarga, saudara, sebagai ayah, sekali lagi tadi, mungkin nggak sempurna, tetapi seorang ayah yang takut akan Tuhan, dia pasti akan menjadi ayah yang baik. Amin. Ya, kita manusia nggak sempurna akibat proses kehidupan yang telah kita jalani di dunia. Karena tadi ya banyak dosa-dosa yang mungkin dilakukan ketika kita tidak mengenal Tuhan, ketika kita kurang memahami apa ya maunya Tuhan gitu. Tetapi Tuhan tuh menerima kita apa adanya. Ada satu ujian yang begini kata-katanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Saudara, ada yang mau menerima kita apa adanya, yaitu Tuhan Yesus. Dia nggak melihat kita harus sempurna terlebih dahulu. Orang datang ke gereja nggak harus sempurna dulu, nggak harus misalnya aku belum jadi orang baik, aku masih banyak dosa, jadi aku belum layak untuk ke gereja. Enggak, saudara. Tetapi ketika saudara memberikan hati saudara untuk Tuhan Yesus, saudara melangkahkan kaki untuk setia ibadah, takut akan Tuhan, itu pun akan membuat hati Bapa di surga itu akan tergerak dengan belas kasih. Karena Dia begitu mengasihi kita, saudara. Adakan rekonsiliasi dengan Bapa di surga dan juga Bapa di dunia. Anak-anak yang masih muda, kalau hubunganmu kurang baik dengan Bapamu yang di dunia, tapi kalau anak-anak sudah mengenal Tuhan Yesus, lakukan ini. Anak-anak harus mengasihi Bapaknya. Anak-anak harus mengampuni setiap ketidaksempurnaan ayahnya. Dan belajar untuk mengasihi. Kenapa? Karena Bapak kita di surga gak memandang kita loh sempurna apa enggak, tapi Dia mengasihi kita. Adakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus benar-benar taati ketetapan-ketetapan Tuhan. Untuk taat sulit, saudara. Ngomongnya sih gampang. Seorang anak pun untuk taat sulit, ya. Tetapi orang tua akan sabar untuk mengajarnya. Kesabaran orang tua beda-beda ya. Ada yang sabar dengan kata-kata, ada juga sabar dengan pukulan. Ayo, yuk, kalau ibu-ibu gitu ya, nurut gak gitu? Sambil dipukul tapi akan diingat pasti sama anaknya gitu ya. Nah, tapi Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Kita harus mentaati ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, saudara. Biarlah saudara-saudara yang hadir di tempat ini boleh semakin mengenal pribadi Sang Pencipta, Allah Bapa di surga, dengan dikatakan mentaati ketetapan Tuhan. Apa ketetapan Tuhan? Ya firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mentaati ketetapan Tuhan? Ya kita harus membaca firman Tuhan. Ya kita harus dikatakan mulai melakukannya. Saudara, ketika kita punya satu tekad untuk saya mau tadi ya takut akan Tuhan tuh artinya menaruh posisi Tuhan di tempat yang semestinya, ditaati, saudara. Firman Tuhan mengatakan apa ya kita responi, kita taati, jangan dilanggar, saudara. Ketika saudara mau mentaati ketetapan Tuhan, disitulah kita akan bisa merasakan betapa beruntungnya kita. Allah ingin setiap orang bisa mendapatkan kasih. Dan dengan caranya Allah berinisiatif agar manusia bisa kembali pada Allah, menerima keselamatan. Itu yang utama. Kita ini udah dikasih keselamatan. Tinggal kita meresponinya dengan mengerjakan keselamatan tersebut. Enggak cuman gini ya. Oh iya, makasih ya aku sudah dapat keselamatan, terus berbuat seenaknya, enggak mau mentaati ketetapannya. Itu artinya bukan ya. Nggak bisa mengucap syukur, nggak bisa terima kasih. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita gini kalau diberi sesuatu. Ayo mulai dari kecil ya, kasih sesuatu. Ngomong apa? Ucapin apa? Terima kasih.
Ya. Bagaimana ucapan syukur kita kepada Tuhan? Dengan mentaati ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara, karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah wujud kasih Allah buat kita semua. Jaminan keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kita. Hidup di dalam dunia ini hanyalah sementara. Kita hanya menumpang dan mengelola apa yang Tuhan titipkan, yang percayakan. Saya membaca satu quote, ya. Profilnya si Ratu Elizabeth, entah itu quote dari Ratu Elizabethnya atau bukan, yang berkata demikian. Work is the rent you pay for the room you occupy on earth. Pekerjaan adalah sewa yang Anda bayar untuk kamar yang Anda tempati di bumi. Di dunia ini kita hanya menumpang. Bekerja dikatakan untuk mendapatkan tempat untuk kita tidur, untuk kita tempati di bumi. Tapi semua hanya sementara. Kita belajar segala sesuatu dari firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada Bapa kita yang mengasihi kita. Itu yang harusnya kita pikirkan. Enggak, kita tuh lahir dalam dunia untuk besar, ya aku tujuannya gini, sekolah, bekerja, nikah, punya anak, terus ngelihat anakku misalnya punya anak lagi, punya cucu gitu ya, bekerja, terus udahan gitu, dead gitu, enggak. Tetapi kita belajar segala sesuatu dari firman Tuhan yang kita terima, yang akan terus menuntun kita kepada tujuan akhir, kepada Bapa yang mengasihi kita dengan sempurna. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, semakin mengenal pribadinya, maka kita bisa menyadari betapa beruntungnya kita. How lucky I am. Betapa beruntungnya aku memiliki Tuhan Yesus. Yesus cukup buat kita. Amin, saudara. Sudah bisa katakan, Yesus cukup buatku. Coba katakan, Yesus cukup buatku. Betapa beruntungnya aku. Amin. Ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulan. Ada yang melakukannya setiap minggu juga. Tetapi ini bukan hanya untuk mengingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus, tetapi kita harus menghidupi anugerah yang Tuhan beri dan mempertahankannya sampai waktunya kita kembali kepadanya. Ya, dilakukan, dikerjakan keselamatannya. Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang harus kita pegang. Jadi kita nggak takut mati lagi, tetapi mati adalah keuntungan. Tetapi kalau kita hidup kita buat Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan. Amin. Nggak peduli kita misalnya punya sakit apa, kita sedang alami apa saat ini, pokoknya hidup untuk Kristus. Berarti segenap hidup kita harus memuliakan Tuhan. Ikuti terus ketetapan Tuhan. Belajar terus pada firman Tuhan. Jangan takut gagal, saudara. Jangan malu, saudara. Seperti tadi saya katakan, yang datang ke gereja ini bukan suci semua, enggak. Banyak mungkin dosa yang kita pernah lakukan, tapi dengan semakin belajar firman Tuhan kita akan mengerti, oh ini toh nggak boleh nih, aku nggak mau lakukan lagi. Ya, jangan tiru orang. Kalau kita patokannya sama orang akan kecewa. Oh dia tuh orang Kristen tapi kok nggak bertobat, orang Kristen kok dia ngelakunya begitu. Kok nggak akan benar, saudara. Tapi fokus kepada Bapa yang mengasihi kita. Dan kita akan terus bisa berkata tiap harinya, Tuhan aku beruntung punya Tuhan, aku beruntung menjadi anak raja. Amin. Ada yang menyayangi kita sepenuh hati kita. Kita tetap memegang perjanjian dengan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya yang taat. Mau menjadi anak-anaknya yang taat, ya. Biarlah bapak-bapak di dunia sekali lagi pancarkan kasih Bapa kepada anak-anak, agar mereka juga boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan bapak-bapak di sini. Ya, adakan rekonsiliasi sehingga keluarga akan juga mengalami kerajaan surga, mengalami kebahagiaan. Puji Tuhan. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan sebelum kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita angkat pujian. Ini juga ayat firman Tuhan yang tadi.
bahwa seperti Bapa sayang anak-anaknya, kita ini adalah anak-anaknya yang begitu dikasih oleh Bapa di surga. Dia yang menuntun langkah kita. Izinkan Tuhan menuntun kita. Kita jangan berontak. Kita hanya seperti anak kecil. Ya Bapa, tuntunlah aku untuk melewati jalan kehidupan ini, sehingga dikatakan hari depan yang penuh harapan akan menjadi bagian kita. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa ajarku, Bapa
buruk dengan keadaan kami. Mungkin kami tidak sempurna Tuhan. Banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin pada saat ini kami lakukan. Tetapi kami tidak mau gagal Tuhan Yesus. Karena pengorbanan Tuhan itu terlalu besar buat kami. Kami gak mau mengecewakan Tuhan. Oleh karena itu kami tidak mau putus asa. Kami mau terus belajar pada firman-Mu Tuhan Yesus yang akan menuntun kami kepada kehidupan, yang akan menuntun kami merasakan kasih Bapa yang luar biasa yang mungkin tidak kami dapatkan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur di mana Tuhan tempatkan kami di dalam keluarga. Mungkin kami belum pernah merasakan kasih Bapa itu seperti apa, tetapi firman Allah membukakan mata hati kami bahwa Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Bahkan ketika kami mungkin masih melakukan yang jahat, masih melakukan dosa, masih banyak kesalahan, tetapi Engkau begitu mengasihi kami, memperhatikan kami bersusah payah, memikirkan cara bagaimana supaya kami selamat, bagaimana kami supaya kembali ke jalan yang benar. Bukakan terus mata hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan terus menuntun kami, mencelingkan pikiran mata hati kami bahwa ada Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami gak mau gagal Tuhan. Kami tidak mau terpuruk dengan dosa-dosa kami, tetapi kami mau bangkit menjadi pemenang karena kami anak raja. Tuhan sudah berikan jaminan keselamatan dan kami ini adalah anak raja yang mewarisi kerajaan Allah. Kami tidak mau menyia-nyiakannya Tuhan, tetapi biarlah status menjadi anak raja itu akan tetap ada dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapa kami. Biarlah Tuhan Yesus setiap hari kami mau terus dipimpin oleh firman-Mu dan kami belajar untuk terus mentaati ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga kami akan bisa berkata kepada yang lain bahwa kami beruntung punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu, ajar kami untuk terus melakukan ketetapan. Sebentar kami akan juga melakukan perjamuan kudus, biar kami menyadari bukan hanya sekedar mengingat, tetapi ini komitmen kami, janji kami kepada Tuhan untuk kami mau melakukan yang lebih baik lagi, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat kami itu tidak sia-sia, tetapi kami mempunyai tekad untuk kami terus menjadi kesaksian kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu sampai ibadah ini berakhir. Di dalam nama kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perjamuan kudus. Hari ini saudara diberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan persembahan. Persembahan akan dijalankan satu kali. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Waktu aku susah, waktu
Kami mau berkat-berkat yang besar. Kami pula mendapatkan keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan Yesus, kami semua beruntung punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami yang datang dengan sakit penyakit, kami bersyukur Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah terima itu Tuhan Yesus. Yang datang dengan permasalahan kami bersyukur Tuhan sudah berikan jalan keluar buat kami. Yang dalam pergumulan kami bersyukur Tuhan sudah jawab semua pergumulan kami. Karena Allah kami, Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang selalu bertindak, melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk persekutuan yang indah pada hari ini. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, yang terutama sudah menyelamatkan kami semua orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kami bisa masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk yang tidak hadir pada hari ini Bapa, yang belum bisa hadir lagi. Kami berdoa untuk minggu-minggu selanjutnya, semua jemaat Kalvari 100% bisa hadir dalam ibadah onsite mulai minggu depan di dalam nama Yesus Kristus. Yang dalam keadaan sakit pada hari ini, yang masih ada dalam rumah, Tuhan sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus Kristus. Yang dalam masalah, dalam pergumulan, Tuhan juga tolong seperti Tuhan sudah menolong kami semua. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kalian ke depan. Tetap angkat tanganmu,